Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan bahasan di sini. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Mbak San insya Allah akan kembali sharing bagaimana sih cara agar kita bisa menjadi yang terbaik, sehingga nantinya harapan kita adalah menjadi sultan pada waktunya. Dan bismillahirrahmanirrahim, kali ini Mbak San akan memberikan tips bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik dalam segala hal. Memang menjadi yang terbaik itu bisa memberi kebanggaan tersendiri tentunya ya, terlepas dari usaha apa yang selama ini kita sudah lakukan dalam mencapainya. Tetapi kebanyakan orang itu hanya bisa menjadi yang terbaik di satu bidang yang ia kuasai saja, karena memang tidak semua orang memiliki multitasking gitu ya. Seperti yang sudah Mbak San rasakan ya pada tahun 2018-2019, alhamdulillah Mbak San pada waktu itu berusaha untuk menjadi yang terbaik saat Mbak San mengikuti challenge yang dimana hadiahnya itu adalah umroh, nggak tanggung-tanggung, hadiahnya itu adalah umroh. Jadi Mbak San betul-betul sungguh-sungguh mendapatkannya gitu ya. Pada waktu itu persyaratannya adalah membuat video merekomendasikan seseorang yang pantas untuk diumrohkan ya. Dan alhamdulillah Mbak San menjadi salah satu pemenang ya dari sekian ratus orang yang mengikuti challenge video tersebut. Kemudian ada juga ya saat Mbak San mengikuti challenge yang dimana hadiahnya itu adalah workshop senilai 9,7 juta. Coba bayangkan ya, workshop kelas bisnis yang harganya itu kalau misalnya kita bayar untuk mengikuti kelas tersebut nilainya adalah 9,7 juta, dan Mbak San di situ menjadi salah satu pemenang inti gitu ya, satu-satunya pemenang. Jadi nama Mbak San di situ diangkat oleh sang vendor yaitu Kang Dewa Eka Prayoga. Alhamdulillah di situ Mbak San jadi terkenal gitu ya namanya, dan kemudian karena Mbak San tenar di situ ya namanya, jadi efeknya itu ke penjualan, karena Mbak San pada waktu itu tergabung menjadi distributor gamis di brand orang lain, juga menjadi distributor mukena pada waktu itu. Dan alhamdulillah Mbak San akhirnya ya mencetak ratusan bahkan ribuan penjualan dalam waktu singkat, dan itu semua adalah menjadi sebuah prestasi sepanjang sejarah hidup Mbak San selama ini ya. Jadi bagaimana tidak bangga gitu ya, karena kita telah mencetak sebuah prestasi, telah menjadikan diri kita ini menjadi yang terbaik saat kita memutuskan untuk tergabung dalam sebuah brand ya. Jika profesi Anda adalah sebagai seorang marketer, seorang internet marketer, atau seorang agen, atau seorang produsen, atau seorang penjual pedagang kecil gitu ya, internet marketer lah intinya gitu ya. Jadi bagaimana Anda bisa gitu ya berhasil menjadi yang terbaik gitu ya saat Anda tergabung, saat Anda memutuskan untuk bergabung dengan dia gitu. Namun dari semua itu, kunci utama ya dalam hidup ini ketika kita ingin menjadi yang terbaik dalam semua hal, tentunya Anda itu harus melakukan apapun itu ya dengan sepenuh hati, dan tentunya dengan usaha yang maksimal juga. Untuk mencapainya, berikut adalah tips ya bagaimana Anda bisa menjadi yang terbaik sampai menjadi sultan pada waktunya. Tips yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mendapatkan izin dari suami jika Anda adalah seorang yang sudah bersuami. Jika Anda adalah seorang yang single ya, pastikan Anda sudah mendapatkan izin dari orang tua Anda. Karena kenapa? Karena yang namanya kita kalau udah memutuskan ya untuk menjadi penjual online, kita akan banyak menghabiskan waktu di depan handphone gitu ya, di depan layar handphone. Dan pastinya itu bakalan menjadi cibiran bagi mereka yang
melihatnya gitu ya, dikira lagi males-malesan gitu, padahal kita sedang berusaha untuk menjadi yang terbaik saat kita sedang bergabung dengan orang lain. Kemudian jika Anda adalah seorang yang sudah bersuami gitu ya, pastikan Anda mendapatkan ridho dari suami, karena apapun itu jika Anda berada dalam ridho suami, pastinya ridho Allah pun akan menyertai Anda gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya Anda sudah dapat ridho dari suami gitu ya, apalagi dari orang tua, wah itu pasti bakalan jadi paket lengkap gitu ya. Tips yang kedua yang harus Anda lakukan adalah Anda harus fokus pada tujuan utama Anda. Ketika Anda memutuskan untuk menjadi seorang internet marketer ya, Anda harus menjadi yang terbaik. Kemudian yang paling utama yang harus Anda pastikan adalah ketika Anda bergabung gitu ya menjadi seorang internet marketer, menjadi agen, menjadi apapun itu, Anda harus memiliki tujuan yang jelas gitu ya. Jangan cuma ngayal doang gitu ya. Mending Anda menuliskannya dalam sebuah not kecil ya, dalam sebuah not HP gitu ya. Misalnya Anda ingin mendapatkan penghasilan satu bulannya itu 3 juta. Maka 3 juta dibagi 30 hari saja itu dalam satu hari Anda harus mendapatkan penghasilan sebanyak 100.000. Maka Anda harus mencari produk yang misalnya mudah dijualnya, yang satu produknya itu misalnya komisinya itu adalah 25.000 sampai 30.000 per pieces. Jadi Anda dalam satu hari itu harus berhasil menjual 4 pieces gitu ya dalam satu hari. Kemudian Anda bisa petakan bagaimana saya ini harus berhasil menjual 4 pieces gitu ya dalam satu hari. Berarti berapa orang yang harus saya jangkau gitu ya per harinya. Misalnya kontak Anda itu yang harus Anda dapatkan dalam Facebook itu misalnya 30 orang gitu ya per hari. Berarti kira-kira 10%-nya gitu dari 30 orang itu akan membeli produk Anda. Misalnya ada 1 orang gitu ya dari 30 orang tersebut. Berarti dalam satu hari yang harus Anda petakan itu berarti Anda harus berhasil mendapatkan orang kurang lebih 300 orang gitu ya per harinya. Bagaimana caranya? Itu Anda harus bisa gitu ya memetakannya gitu ya. Jadi ketika Anda sudah memiliki tujuan yang jelas, misalnya mau umroh, misalnya mau nabung buat beli rumah, atau sekedar ingin menambah uang dapur, ingin bantu suami, nah itu semua Anda harus petakan gitu ya. Anda harus memiliki tujuan yang jelas gitu ya. Kemudian ketika Anda sudah memiliki tujuan tersebut, sudah memiliki mimpi tersebut, maka berusahalah untuk mencapainya gitu ya. Jangan cuma ngayal doang, jangan cuma nulis doang, tapi lakukan gitu ya. Lakukan dengan usaha maksimal yang bisa Anda lakukan semampu Anda gitu ya. Jadi memiliki tujuan yang fokus membantu Anda berpikir dan melakukan sesuai apa yang Anda inginkan. Jadi nggak buta gitu ya. Jadi kita punya jalan gitu, punya tujuan gitu ya untuk menuju sebuah keberhasilan tersebut. Dan apapun hasilnya, ketika Anda sudah melakukannya dengan maksimal, maka tidak akan ada lagi yang namanya rasa penyesalan, karena Anda sudah tahu dong positifnya apa gitu ya. Anda bisa mendapatkan database banyak gitu ya, walaupun itu belum menghasilkan gitu ya. Kemudian Anda jadi berpikir lebih positif gitu, lebih akrab dengan suami, karena yang pertama tips yang pertama sudah Anda dapatkan gitu ya. Jadi Anda jangan terlalu pesimis gitu ya ketika Anda tidak closing, kemudian Anda jadi down gitu ya. Jangan seperti itu. Kemudian ketika Anda sudah mendapatkan database begitu banyak, jadi positifnya adalah kalau misalnya belum closing, belum bisa mencetak penjualan, positifnya adalah Anda bisa bersilaturahmi dengan ratusan orang gitu ya per harinya. Nah itulah positifnya. Kemudian kita jadi bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat dibanding kalau kita nggak jualan ya. Kalau kita nggak jualan online pasti kita bakalan nganggur, malah nonton drakor gitu ya misalnya. Itu kan sia-sia gitu waktu kita. Biasanya seperti itu ya yang saya lihat gitu ya, yang biasanya seliweran di Facebook. Jadi waktu kita sia-sia. Lebih baik kita menuju gitu ya impian tersebut. Lebih baik kita mengeluarkan kemampuan kita semaksimal yang kita bisa gitu ya. Jadi kita bisa menjadi yang terbaik, kita bisa jadi terkenal pada waktunya nanti, kita bisa menjadi sultan pada waktunya nanti. Oke, siap ya. Lalu tips yang ketiga adalah teman-teman harus
memiliki strategi pendukung gitu ya, untuk mendukung segala hal yang harus Anda capai, mimpi Anda gitu ya. Menjadi yang terbaik bukannya tanpa usaha, tapi karena pentingnya untuk memiliki strategi ini, maka yang harus Anda lengkapi adalah ketika Anda sudah mantap untuk menjadi seseorang internet marketer gitu ya, maka yang harus Anda persiapkan adalah sebuah handphone gitu ya, kemudian kuota, lalu aplikasi Facebook, aplikasi WhatsApp, aplikasi Shopee, aplikasi Instagram, dan semuanya itu harus di-download. Misalnya kalau kata agen Anda itu misalnya harus download aplikasi Raja Ongkir, maka downloadlah. Kemudian aplikasi Telegram, download. Jadi semua itu kalau misalnya Anda sudah mantap, itu harus disiapkan semuanya, karena semua itu adalah strategi pendukung agar jualan kita itu lancar gitu ya, agar jualan kita bisa mulus gitu ya ke depannya. Jadi ketika vendor Anda mengatakan siapkan aplikasi Telegram dan lain-lain, itu Anda nggak usah membuat alasan lagi gitu ya. Jadi pastikan ketika Anda sudah memutuskan hal tersebut gitu ya, maka Anda harus menyiapkan segalanya gitu ya, menyiapkan strategi pendukung tersebut. Jika Anda tidak memiliki HP yang mumpuni, mungkin Anda bisa jual semampunya dulu, dan Anda harus betul-betul menabung gitu ya, agar nantinya Anda bisa beli handphone baru gitu ya, untuk mendukung semua jualan Anda, biar Anda bisa lebih profesional daripada sebelumnya begitu. Kemudian tips yang keempat adalah jangan mudah berpuas diri gitu ya, karena ketika mencapai sebuah keberhasilan, rata-rata ya seseorang itu akan cenderung berpuas diri dan membanggakan diri sendiri, kemudian menjadikan diri dia jadinya sombong gitu. Padahal untuk menjadi yang terbaik seharusnya tidak demikian. Harusnya ya, kalau ketika dia berhasil gitu ya, closing misalnya 3 pieces, harusnya dia itu berbagi gitu, bagaimana tips-tips yang telah dia lakukan itu telah berhasil gitu ya, kemudian dia share gitu kepada anggota yang lainnya agar bisa mengikuti jejak dirinya. Jadi ketika Anda positif gitu ya, terus berbagi, jadinya Anda menjadi berkembang gitu ya, karena ketika kita terus berkembang, terus bertumbuh, jadi kita nggak akan tertinggal gitu ya dengan yang lainnya, karena kita terus merasa tidak berpuas diri gitu, terus merasa kurang gitu ya, terus belajar, terus mencari tahu gitu ya, terus semangat dan lain-lain. Kemudian tips yang kelima adalah lingkungan Anda harus betul-betul dijaga. Misalnya Anda tergabung di dalam sebuah grup, dan kemudian Anda menemukan grup itu sepi, maka Anda harus cari grup yang sekiranya memang ramai dan juga membahas bisnis gitu ya. Maka salah satu jalannya adalah Anda mengikuti kelas online, yang dimana di situ berkumpul menjadi satu orang-orang yang haus akan ilmu, orang-orang yang ingin belajar dan mencari tahu gitu, bahwa bagaimana sih caranya jualan, bagaimana sih caranya terus untuk bertumbuh, bagaimana sih cara posting di Facebook, bagaimana sih caranya bercerita dan lain-lain. Kemudian karena Anda juga bertemu dengan orang-orang baru, sehingga Anda menjadi bersemangat gitu ya, Anda kembali bangkit dari tidur panjang Anda, sehingga menjadikan diri Anda kembali bersemangat untuk terus menuju impian Anda tersebut. Tips yang keenam adalah Anda harus mengembangkan kemampuan dan keahlian Anda, karena Anda dituntut untuk selangkah lebih maju dari orang lain. Jadi pastikan Anda harus terus berkembang ya, mengembangkan kemampuan dan keahlian Anda. Anda itu passionnya di mana gitu ya. Jadi ketika Anda sudah memilih sebuah passion, sebuah hobi, Anda itu berada di jalur mana, misalnya sukanya jualan fashion, sukanya jualan herbal, sukanya jualan sendal, misalnya Anda sukanya gitu ya jualan tanaman gitu ya, dan lain-lain, itu bagaimana Anda harus mengembangkannya, itu Anda harus belajar ya. Salah satunya kembali ke tips yang kelima tadi, Anda harus terus belajar dan terus mencari tahu, yaitu salah satunya adalah bergabung di kelas online yang sesuai dengan keahlian Anda, yang sesuai dengan passion Anda tentunya.
Dan yang terakhir adalah yaitu percaya dengan kemampuan diri Anda. Yaitu Anda itu harus percaya diri gitu ya. Memang mendapatkan pengakuan dari orang lain ya, karena kemampuan yang kita miliki itu memang bisa menaikkan rasa percaya diri. Tetapi jauh dari itu semua, yang paling terpenting adalah Anda sendiri gitu ya, diri Anda sendiri percaya pada kemampuan yang Anda miliki. Anda tinggal kerahkan semua kemampuan yang Anda miliki sehingga orang-orang menjadi aware gitu dengan keberadaan Anda gitu ya di sosial media apapun yang ingin Anda tekuni gitu ya. Jadi menjadi terbaik itu memang bukan atas keinginan mereka, tetapi atas dasar kemampuan Anda sendiri, tentunya dalam hal yang positif begitu teman-teman. Jadi insya Allah 7 tips itu sangat berguna bagi Anda yang memang mungkin saat ini sangat bingung gitu ya, bagaimana sih cara memulai bisnis, bagaimana sih saya ini bisa menjadi yang terbaik gitu ya saat memutuskan untuk bergabung gitu ya dalam sebuah komunitas, dalam sebuah brand gitu ya. Jadi pastikan Anda adalah orang yang betul-betul positif, sehingga ketika Anda mencari lingkungan yang positif juga, maka Anda akan satu vibrasi dengan mereka, cocok gitu dengan mereka. Jadi ketika Anda suruh investasi berapapun itu, misalnya 30.000, 50.000, 70.000 ya, 100.000, misalnya ada harga buku yang memang itu bisa meningkatkan kemampuan Anda gitu, misalnya sejumlah 197.000 dan lain-lain, itu Anda wajib investasi gitu ya kalau Anda mau satu langkah lebih maju daripada orang lain gitu ya. Karena dengan Anda membaca, dengan Anda belajar gitu ya, dengan Anda praktek tentunya ya, sambil melakukan gitu ya, sambil belajar, learning by doing gitu ya, pastikan Anda adalah orang yang seperti itu. Karena kalau bukan Anda, lalu siapa lagi? Nggak mungkin saya ya, nggak mungkin Mbak San ini harus terus menyemangati Anda setiap hari, ayo misal gitu. Nggak mungkin seperti itu, karena kembali lagi ke diri Anda sendiri ya, yang ingin menjadi terbaik itu adalah Anda sendiri gitu ya. Pastikan Anda memenuhi tips tadi ya. Jadi Anda sudah nggak perlu bingung lagi bagaimana saya ini harus memulai gitu ya untuk menjadi yang terbaik. Jadi pastikan semua tips tersebut sudah Anda lakukan. Oke, sampai sini dulu. Semoga sharing kali ini cukup bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam sepatah dua patah kata ya. Insyaallah semoga lain kali bisa kembali sharing lagi, dan mudah-mudahan tips kali ini sangat bermanfaat bagi diri Anda semua di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.